Bu Uun bersama dengan seluruh jajaran Yayasan Citra Bina Bangsa Indonesia ini, yang kiprahnya tidak perlu lagi diragukan, kiprahnya juga nggak perlu lagi diceritakan. Produk-produk ini sudah menunjukkan hal yang membahagiakan, terutama di tengah-tengah saya secara pribadi, Bu. Kalau selalu di kota seperti di Jakarta, di kota Bandung, mendapatkan berbagai macam problematika permasalahan bangsa, ya, hutan-hutan yang dibabat, kemudian hutan-hutan yang dikeruk, ya, batu baranya, kemudian emas segala macam yang seringkali tidak mendatangkan apa-apa kepada negara kita kecuali sedikit sekali. Maka hari ini saya mendapatkan jawaban. Ternyata ada sekelompok orang, walaupun nggak banyak, sementara ini ada 50 orang ya Ceun, yang berjuang untuk melawan hegemoni atau kesepakatan-kesepakatan mereka yang sadar atau tidak sadar sudah melakukan kerusakan di negeri yang kita cintai ini. Ya, ibu-ibu tidak pernah mendapatkan, ya, tidak pernah menggali kan ya, nggak pernah menggali semacam lahan, apalagi pakai bulldozer, apalagi pakai eskavator, kemudian membuat lubang-lubang. Banyak pasir di sana juga ya, termasuk pasir besi, tapi tidak pernah kita tidak pernah kita eksploitasi, apalagi sampai tingkat merusak. Yang ada justru bagaimana kita memanfaatkan apa yang di atas bumi, yang masih sangat kaya raya, banyak luar biasa tadi. Ya, berbagai jenis daun seperti yang kita dapatkan hari ini daun-daun, ya, kemudian sayur mayur, buah-buahan, ya, termasuk binatang-binatang sudah berhasil diolah, dan itu sebenarnya anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Allah memerintahkan pada kita untuk mengelolanya, ya, bukan untuk merusaknya. Nah, cara mengelola ini saya pikir luar biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di yayasan ini. Dan saya sangat-sangat mendukung, bukan hanya mendukung, yuk kita sama-sama kolaborasi semampu kita bersama-sama, terutama melalui pendidikan. Memang dengan pendidikan ini, cara apapun bisa kita transformasikan, bisa kita wariskan kepada orang lain. Ya, kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, terutama kepada anak dan keturunan kita. Pendidikan, sekali lagi Ibu, ini merupakan kata kunci bagaimana kita bisa mempertahankan negara dan kedaulatan negara yang luar biasa. Kalau tadi di awal Bu Un menyinggung masalah alih fungsi lahan, itulah yang sebenarnya sedang dijaga oleh undang-undang dalam negara. Saya lupa nomor berapa. Undang-undang pertanian dan undang-undang kehutanan berusaha sedapat mungkin mempertahankan jangan sampai ada yang namanya pengrusakan hutan itu, salah satunya juga melalui alih fungsi. Ya, alih fungsi ini harus dipertahankan, maksudnya harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai terjadi alih fungsi yang berlebihan. Ya, yang berlebihan yang mengakibatkan tingkat kerusakan, berbagai jenis kerusakan, termasuk yang namanya banjir dan lain-lainnya. Nah, melalui pendidikan sudah dipastikan kita bisa dan terus akan mempertahankan ini kan, bertahanlah dengan pendidikan. Dan saya sangat bangga luar biasa, tadi banyak sarjana, gak usah ke kota lah. Kalau bisa kita bikin kampung tuh jadi kota. Sekarang sudah banyak, saya pun kami dari kota banyak ke kampung itu untuk mencari tempat, lahan, kemudian suasana-suasana yang jauh lebih indah, lebih nikmat. Sebagai kalau kota kan mobil lagi, gedung lagi, capek. Kalau sudah ke daerah, ke kampung, apalagi di tempat itu ada tempat wisata, tadi ada beberapa pegiat wisata, ini luar biasa, terpadu apa yang disampaikan tadi oleh Bu Uun. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, baik atas nama negara di mana saya bagian dari negara melalui DPD RI, ataupun sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Tentu saja saya menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Igun, saya ucapkan terima kasih, Pak Abdul juga sama seluruh pengurus yang lain.
Mungkin kita bisa berkolaborasi, tapi tentu saja nanti kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan. Paling tidak Ibu, kalau untuk pertemuan-pertemuan yang diperlukan kayak begini, insya Allah kami punya. Antara lain misalkan fasilitas-fasilitas yang ada insya Allah. Nah kalau sudah masuk kepada program, misalkan perlu mesin, perlu segala macam, itu perlu kerjasama dalam katakanlah mencari sumber-sumbernya, baik sumber itu dari pemerintah atau dari swasta. Kalau dari pemerintah lewat program dan anggaran yang kadang-kadang agak ribet, pertanggungjawabannya juga tidak mudah, banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Ya begitupun lembaga profesional harus seperti itu sebenarnya. Tapi ada jalur-jalur yang mungkin lebih prosesnya tidak terlalu susah, seperti lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga charity, itu sebenarnya cukup banyak. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemarin saya ke Jepang pun ada lembaga namanya ADBI, Asian Development Bank. Kan memang bank pengembangan, bank pembangunan yang ada di wilayah Asia, di mana kita Indonesia punya saham di dalamnya, tapi yang terbesar adalah Jepang. Itu ada namanya institutnya. Dan institut Asian Development Bank ini banyak memiliki sejumlah kegiatan-kegiatan, ya, termasuk tidak menutup kemungkinan kalau ada yang sangat bagus dari kampung kita, daerah kita memerlukan kapasitas, peningkatan kapasitas, sangat mungkin melakukan studi di Jepang misalkan. Itu juga tidak mustahil Bu ya. Dari SDIT apa tadi? Al-Basyariah itu bisa dipupuk ya dari sejak kecil, dikader oleh kita sampai nanti anak-anak itu bisa melanjutkan sekolah-sekolah ke yang lebih tinggi di berbagai negara dan bisa pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan bangsa dan negara, khususnya bumi kita Indonesia insya Allah. Itu yang kedua. Saya tadi yang pertama mengucapkan terima kasih luar biasa, yang kedua mendukung banget, dan memang hanya lewat pendidikan segalanya insya Allah bisa tercapai. Walaupun segalanya bukan pendidikan, tapi tidak ada perubahan yang ingin kita lakukan di bidang apapun ibu-ibu, sosial, budaya, politik, dan pemikiran, kecuali melalui pendidikan itu. Ada ungkapan pendidikan bukan segalanya, tapi segalanya harus melalui pendidikan. Itu penting dipahami oleh kita. Makanya tepat betul Bu Uun dan yayasan ini mengelola sistem pendidikan apapun jenisnya. Apalagi sekarang ada yang namanya kurikulum merdeka atau apa istilahnya ada kampus merdeka ya, dan pendidikannya juga kita menggunakan konsep pendidikan merdeka atau merdeka belajar dan lain sebagainya. Ini kesempatan ya buat pendidikan dimanapun, di level apapun, bentuknya mau formal, mau informal, mau non formal, tidak ada masalah. Yang penting perubahan terus bisa dilakukan melalui pendidikan tadi. Ya, apa yang bisa dilakukan nanti anak-anak SMP sudah bisa bikin sabun. Kemudian nanti kita cari mesin cetaknya yang bagus, kemasannya. Insya Allah. Nah, yang penting ini yang kedua tadi pendidikan. Yang ketiga adalah saya ingin meminta atau katakanlah memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk merapikan ya yang terkait dengan ekonominya. Ya, kalau tadi produksi boleh, sekarang pasarnya di mana? Kemudian kemasannya gimana? Ya, bila perlu nanti bikin SMK-nya. Ada SMK itu khusus SMK katakanlah SMK pegunungan begitu ya, atau SMK pertanian, SMK kehutanan, tapi juga ada di SMK itu terkait dengan bagaimana kita memproduksi hasil-hasil hutan, agrobisnisnya, termasuk agrowisatanya, kemudian dikemas, kemudian dipasarkan dengan baik. Itu penting ya, dipersiapkan. Insya Allah kalau masalah perizinan saya bisa bantu, paling tidak Bapak Ibu sekalian kita bantu, kita minta kepada pemerintah untuk SMK biasanya di Jawa Barat. Sudah ada SMK-nya belum? Belum. Maunya kan dia, Pak. Hah? SMK pertanian. Iya, SMK pertanian. Nanti bisa juga SMK kehutanan bila perlu. Tidak ada masalah.
Pokoknya satu SMK nanti ada beberapa program pendidikan ya, prodinya ada beberapa yang diperlukan tadi saya bilang. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian semuanya tertata dengan baik. Secara administrasi ini loh datanya, ini proposalnya mau kemana. Ya, saya terus terang termasuk yang kesulitan juga. Saya biasa bermitra dengan sejumlah kementerian. Tapi kalau ditanya oleh mereka mana datanya Pak Amang, saya nggak punya data. Mana proposalnya Pak Amang, saya nggak punya proposal. Ya mau tidak mau yang begitu-gitu kan harus dilengkapi oleh kita semuanya. Saya kira itulah yang perlu dipersiapkan. Kedepannya baru kita berpikir untuk aktualisasi diri kita. Mau ke politik silahkan, mau ke sosial lebih jauh lagi silahkan, mau ke yang manapun silahkan. Itu tidak menutup kemungkinan kan? Ya sampai-sampai nanti yang mau jadi kepala desa di sini silahkan, yang mau jadi camat susah, camat harus ke APDN dulu. Ya kalau jadi bupati juga nggak ada masalah. Itu artinya aktualisasi diri silahkan saja. Untuk apa? Supaya tadi ya kadang-kadang saya terpikir kalau ngelihat potensi kayak begini nggak apa-apa deh saya jadi gubernur gitu ya. Cuman masalahnya nggak ada yang milih itu aja. Ya masalahnya nggak ada yang milih, cuman segini kagak cukup. Artinya apa? Ketika ingin menjadi seorang yang bukan minta amanat kepada Allah, tapi siap ya Allah, saya diposisikan misalkan di satu tempat yang bisa mengelola alam ini dan kau ridhoi bersamakan saya misalkan dengan orang-orang seperti Bapak Ibu sekalian, punya kemampuan, punya kinerja yang sangat luar biasa tanpa menanti gaji. Gajinya berapa? 1 juta per Pak. bulan. 1 juta Ibu. 1 juta. Ya, 1 juta katanya. Nah, ini saja luar biasa. Kalau Indonesia dikelola oleh orang-orang seperti ini, saya pastikan Indonesia akan segera bangkit dan menjadi salah satu kekuatan dunia insya Allah. Bahkan tidak hanya menjadi kekuatan dunia, akan tetapi Indonesia bisa mempelopori penyelamatan seluruh bangsa di dunia yang hari ini mengalami berbagai macam krisis, termasuk tadi krisis air akan bisa ditangani dengan penyulingan air laut misalkan. Bahkan masih banyak tempat-tempat lain di pegunungan kan, Caimiis cek orang mah ya, sumber-sumber air itu kan bisa dikelola amat sangat-sangat baik insya Allah. Ya termasuk tidak menutup kemungkinan kalau kita ngambil air sumur dari bawah terus diolah ya dengan tadi pH 9 dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sumber-sumber ekonomi ini. Sehingga sering saya sampaikan satu kata, Indonesia tidak layak miskin. Layak miskin nggak Bu? Iya, Indonesia layak miskin nggak? Sangat tidak layak miskin. Kita keluar dari sini saja sudah bisa makan minum kok. Kita ke hutan manapun kita minum, apalagi air gunung itu sudah bisa diminum begitu saja, nggak perlu beli kan kalau di gunung seharusnya. Nah, kunaon jadi banyak aqua di gunung? Mestinya di gunung tidak perlu ada aqua lagi. Cukup punya galon-galon biasa diisi dengan air itu, tinggal sedikit saja ada penyaringan, di treatment sedikit, itu sudah layak diminum. Sehingga itu pun bisa menghemat ya kita semuanya. Nah, produk-produk ini juga gimana nanti Pak Igun ya kita memikirkan untuk bisa dipasarkan lebih baik lagi. Yang punten anu kasun, tadi ada berapa kecamatan yang dikelola ini? Itu Cikajang, Cisurupan, Bayongbong, Pak, Samarang, Pasirwangi, Garut Kota, Wanaraja, Pangatikan, Sukawening ya, Banyuresmi, sudah ada 11 Pak. Coba dari 11 itu kalau rata-rata per kecamatan 10.000 saja, itu sudah 110.000. Kalau 110.000 katakanlah yang menjadi pelanggan kita rumah tangga ya, katakanlah separuhnya, katakan 50.000. Ini udah luar biasa ya, bagaimana yang 50.000 itu jadi anggota kita, jadi pelanggan kita nantinya, baik sabunnya. Bayangkan oleh ibu-ibu sekalian, itu potensi ekonomi. Itulah kenapa orang luar merebut pasar Garut dalam hal apa coba? Kulit Garut sekarang sudah susah ditemukan yang asli Bu. Kenapa? Karena banyak orang Garut sekalipun sudah mengambil kulit sintetis, memang lebih murah, tapi jelas kualitasnya tidak sekuat kulit asli sebagaimana yang dimiliki dan diolah oleh masyarakat Garut. Ada baiknya nanti ditemukan semacam obat-obat yang organik dan murah
bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengolah kulit-kulit itu sehingga menjadi jauh lebih baik dan organik sifatnya, apalagi dengan enzim tadi bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga pada saat nanti kita menggunakan baju itu baju yang sangat jauh lebih bagus nantinya. Itu juga tantangan kita ke depan masih banyak ibu-ibu sekalian. Ya, Garut punya potensi yang begitu banyak, yang begitu besar, termasuk kopinya. Kopi yang tempoh hari saya berkunjung ke satu tempat, ya kelompok kopi yang ada di sekitar Garut juga, saya lupa kecamatannya, itu sudah biasanya dikirimnya ke Medan, dari Medan baru diekspor kemana-mana. Kemarin saya ke Jepang pun, ternyata Jepang sangat-sangat menerima kopi Indonesia. Saya terpikir kepada tempat Garut. Ya kalau itu juga menjadi salah satu bagian yang bisa kita siapkan tadi, itu pun potensinya sangat-sangat besar insya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi termasuk dengan sejumlah dalam tanda petik lah teman-teman yang mendapatkan amanah di pemerintahan seperti Pak Wakil Bupati, kemudian teman-teman di partai-partai yang memang hari ini juga punya kecenderungan yang sangat baik untuk untuk membantu kita dan menyelamatkan rakyatnya, itu menjadi mitra kita dari manapun, itu penting kita perhatikan. Saya kira itu kalau mengenai DVD dan DVR itu intinya sama, semuanya input sama, prosesnya sama, yang beda cuma outputnya aja. Outputnya apa? Kalau DPD tidak bisa membuat undang-undang langsung. Tapi kalau namanya output, mulai saya melakukan berbagai macam kajian, naskah akademik, studi banding, segala macam, prosesnya semuanya kita jalankan. Tapi pas kita membentuk undang-undang nggak bisa langsung. Kita hanya sampai pada tingkat kami membuat rancangan undang-undang, kemudian kami ajukan ke DPR sama dengan yang lainnya. Tapi input sama prosesnya jauh lebih baik karena semuanya difasilitasi oleh negara, semuanya dijamin oleh negara. Itu bedanya. Ya, mulai proses tadi inputnya sama, kemudian prosesnya sama, yang beda outputnya saja. Kalau output ini sama, maka tentu DPD akan punya kekuatan yang justru jauh lebih bermanfaat dan besar sekali, sangat strategis buat daerah terutama. Buat daerah. Kemarin contoh dalam anggaran. Kita di Indonesia, ya perbandingan anggaran itu dari 100%, itu di pusat masih 70%, daerah 30%. Kalau Jepang, daerah itu sudah mendapatkan di atas 60%. Ya, sementara yang di pusatnya hanya 35-40%. Itu saja. Itu saja beda. Jadi jangan, ya kalau kita bisa membangun dengan 30% sudah seperti ini, bagaimana dengan 60%? Kan begitu? Itu kan kasarnya kayak begitu. Ternyata Jepang sudah punya kebijakan seperti itu. Ada kebijakannya, ada undang-undangnya seperti itu. Perhatiannya terhadap daerah. Tapi kita belum. Insya Allah kita masih terus belajar. Makanya hadirkanlah orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi dan tanggung jawab terhadap daerah. Kepentingan daerah. Karena kita tidak mungkin menjadi negara yang stabil tanpa kekuatan dan stabilitas di daerah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya haturkan terima kasih. Mohon maaf ini juga ala kadarnya. Kenapa tidak jadi makan? Ya, mestinya sampai jangan. Makanya saya jangan panjang-panjang ya, supaya segera kita bisa makan bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.